31 Agustus tahun 2605. 10 November 1945 identik sebagai Hari Pahlawan. Kegiatan yang mengingatkan kembali kepada pemboman Surabaya yang berlangsung seharian penuh, membunuh banyak sekali masyarakat sehingga kota pahlawan itu menjadi lautan mayat. Banyaknya tentara dan masyarakat yang mati terbunuh pada hari itu membuat hari itu dikenal sebagai Hari Pahlawan. Pengibaran bendera oleh Plukman sebagai peringatan ulang tahun Ratu Wilhelmina menjadi cikal bakal kekesalan masyarakat Surabaya pada 18 September 1945 di Hotel Yamato. Padahal Presiden Soekarno sendiri telah menginstruksikan untuk mengibarkan bendera Indonesia sebagai bentuk kemerdekaan. Kemudian pada 19 September 1945, Jenderal Sudirman, Sidik, dan Haryono mendatangi Belanda dan Plukman dan memintanya untuk menurunkan bendera Belanda di Hotel Yamato. Dan terjadilah penolakan yang kemudian menjadikan perdebatan, sehingga Plukman tewas tercekik oleh Sidik, dan Sidik pun tewas di tangan tentara Belanda. Kemudian Haryono dan rakyat merobek bendera Belanda. Diawali dengan kedatangan Indian Army yang merupakan sekutu dari Inggris yang dipimpin oleh Brigjen Malabi, disusul oleh tentara Inggris yang datang pada 25 Oktober 1945 sebagai negara sekutu. Hal yang tidak disambut baik oleh para rakyat Indonesia. Banyaknya senjata yang dirampas oleh tentara Inggris membuat para pejuang Indonesia semakin marah karena mereka tidak ingin lagi adanya penjajahan. Maka mereka bertempur dengan tentara Inggris yang berlangsung dari 28 hingga 30 Oktober 1945 yang menghancurkan banyak sekali pos militer Inggris dan membuat tentara Inggris kewalahan. Tentara Inggris melaporkan hal ini kepada Komandan Inggris, Hawthorne, di Jakarta. Kemudian Komandan Inggris tersebut mengajak perundingan dengan pemerintahan Indonesia. Pada 30 Oktober 1945, Dul, Arnowo, dan Malabi berbincang mengenai penuhnya masyarakat di gedung International sebagai tempat perundingan. Ketika itu Malabi akan memasuki gedung, namun tiba-tiba rakyat Indonesia merebut pistol dari Belanda. Saat perundingan itu terjadi, tiba-tiba muncullah suara tembakan dari luar, dan pejuang Indonesia dijadikan sandar. Kemudian granat dilemparkan ke kerumunan agar membebaskan Malabi dari sana. Malabi melihat dari dalam mobil dan saat menengok keluar, ada beberapa pemuda yang mendekat dan menembak Malabi dari jarak dekat. Pertempuran itu akhirnya mereda pada pukul 9 malam oleh Inggris dan kemudian dilaporkan kepada perwakilan Inggris, Smith, tentang kematian Malabi sehingga membuat Inggris menjadi murka. Kemudian pada 8 November 1945, Jenderal Mansert memberikan surat kepada Gubernur Suryo tentang pihak Indonesia yang menghalangi evakuasi dan membuat tentara Inggris terluka pada pertempuran 28 hingga 30 Oktober. Gubernur itu menjawab telah mengembalikan mayat tentara ke pasukan. Namun Mansert malah mengeluarkan ultimatum kepada pihak Indonesia untuk menyerahkan diri, dan kemudian Jenderal Mangodiprojo dan Jenderal Sudirman berunding untuk mencabut ultimatum. Namun ternyata Inggris menolak. Kemudian para pemuda itu melihat ultimatum dan ditunjuklah Sungkono dan Surahman untuk menjadi komandan. Lalu keluarlah salah satu semboyan merdeka atau mati dari salah satu pejuang Indonesia. Soekarno kemudian memerintahkan Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo untuk meminta Jenderal Philip membatalkan ultimatum. Namun Jenderal Philip menolak hal tersebut. Akhirnya Gubernur Suryo menyiarkan bahwa Surabaya menolak ultimatum tersebut, dan kemudian dia berkata lebih baik dihancurkan daripada dijajah. Keluarlah juga pidato Bung Tomo setelah berita Suryo tersebut, dan terjadilah penyergapan tentara Inggris dari pertempuran, sehingga pada 10 November terjadi penyerbuan Surabaya dengan tank dan infanteri yang membuat rakyat Indonesia banyak meninggal. Kejadian ini terjadi dengan dua cara, yaitu yang pertama, orang yang memiliki pisau akan menyerang tank Sherman, lalu yang kedua, mengikuti arahan buku Jepang. Kejadian ini yang berlangsung selama 2-3 minggu ke depan, hingga menewaskan 16.000 jiwa. Inilah yang menjadi cikal bakal adanya Hari Pahlawan. Kejadian Hari Pahlawan menyebabkan banyak dampak. Di antaranya terdapat banyak dampak negatif, yaitu banyaknya korban jiwa dari Indonesia maupun Inggris yang berjatuhan, kemudian kerusakan infrastruktur yang ada di Surabaya, kemudian banyaknya pengungsi dari pertempuran Surabaya, hingga trauma duka yang mendalam. Namun di sisi lain, terdapat juga dampak positif, yaitu membangkitkan kembali semangat nasionalisme, meningkatkan kepercayaan diri untuk
merdeka, meningkatkan solidaritas, hingga menurunkan semangat perjuangan. Sebagai penutup, kejadian ini merupakan kejadian yang tidak akan pernah terlupakan bagi seluruh rakyat Indonesia. Perjuangan rakyat Surabaya yang sangat besar demi kemerdekaan. Sebagai penutup, kejadian ini merupakan kejadian yang tidak akan pernah terlupakan bagi seluruh rakyat Indonesia. Perjuangan rakyat Surabaya yang sangat besar demi kemerdekaan Indonesia patut. Sebagai penutup, kejadian ini merupakan kejadian yang tidak akan pernah terlupakan bagi seluruh rakyat Indonesia. Perjuangan rakyat Surabaya yang sangat besar demi kemerdekaan Indonesia patut diapresiasi. Tindakan anti-kolonialisme juga merupakan langkah untuk mengakhiri dominasi Belanda dan Inggris. Kejadian yang juga memberikan pembelajaran moral bahwa seberat apapun tantangan yang dihadapi serta keterbatasan yang ada, tidak akan menurunkan semangat perjuangan. Saya Fatia Nurul Rahmi, pamit undur diri.